Selanjutnya selanjutnya testimoni atau bagi pengalaman dari alumni Permata Sakti kepada Saudari Nur Hidayatin, kami persilahkan. Sebelum itu mohon siapa ya ini ya, Frankie bisa berhenti berbagi layar dulu ya. Bagian atas itu silahkan dipencet berhenti berbagi supaya tampilan HP-nya nggak muncul di semua orang gitu. Ya itu di, nah terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Pak. Mbak Mbak Titinnya udah masuk apa gimana nih Pak? Tadi sudah masuk sih, sudah masuk. Ya. Nah itu silakan. Oke. Ya silahkan Mbak Titin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin selamat siang buat teman-teman semuanya. Selamat siang Kakak. Selamat siang. Ya. Oke, mungkin saya boleh nanya sebelumnya, Pak. Ini beneran cuma saya yang alumni Permata Saktinya gitu? Ya tadi belum saya hubungi yang lain. Nggak masalah sih. Seharusnya ada Wanda, ada Wahyu Budi dan lain-lain. Oh Cuma iya, Pak. tadi nggak Baik. sempat WA. Oke, mungkin eh, nanti teman-teman bisa tanya juga sih di kolom chatnya. Soalnya barangkali apa yang saya sampaikan itu masih kurang jelas atau gimana gitu ya. Mungkin secara singkatnya itu Permata Sakti ya kayak kita kuliah, cuma kuliahnya ikut kampus lain gitu. Kayak misalnya kemarin kebetulan saya itu ikut kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi ya ngikut kuliah gitu sama mereka selama 1 semester gitu. Karena kemarin masih daring, jadi ya semua perkuliahan itu dilakukan secara daring. Hanya saja ada beberapa tugas itu yang tetap apa ya, kayak meskipun daring, tugas-tugasnya itu tetap praktikum gitu, praktikum secara langsung, meskipun praktikumnya itu individual kayak gitu. Gitu sih, apalagi ya. Seru deh pokoknya kalau ikut kuliah kampus lain gitu. Jadinya kita tuh nggak hanya belajar bagaimana apa perkuliahan sebagaimana harusnya, tapi juga kayak belajar culture-nya atau belajar budayanya mereka perkuliahan itu seperti apa. Terus sama ketemu dari teman-teman seluruh Indonesia. Kayak gitu. Seperti Ya itu. mungkin ada apa hambatan-hambatan mungkin selama perkuliahan. Hambatannya mungkin karena daring, jadi kalau ada tugas-tugas itu kayak misalnya kalau nggak apa ya, kebetulan kampus asalnya tuh nggak ada temen, jadi kayak bingung mau tanya ke siapa gitu sih Pak. Untungnya kemarin itu kuliah di UMJ-nya itu ada temennya dari prodi lain sama dari jurusan lain gitu sih pokoknya Pak. Ya Nah, mungkin saya tambahin dulu Kak. Karena ini perkuliahannya lintas ya, lintas kampus gitu ya. Apakah ada poin tertentu untuk pertukaran budaya atau bagaimana gitu? Atau Oh kemarin iya, kan saya rasa banyak kegiatan ya, terutama kayak bikin video atau apa itu tentang pertukaran budaya gitu ya. Atau mungkin oh ada iya, kegiatan lain ya, karena supaya saling mengenal gitu. oh iya, karena ini pertukaran budaya, jadi kayak tiap kampusnya itu memberikan penampilan budayanya masing-masing. Kayak kalau dari Unitri sendiri, kemarin kita nampilkan video tentang tari di Malang gitu, sama topeng Malangan. Kayak kita buat drama kecil-kecilan gitu. Nah, tapi ada juga kampus lain tuh yang nampilkan kayak secara langsung webinar, kayak gitu juga ada gitu. Itu sih Pak pertukaran budayanya. Oke, oke. Ada lagi tambahan dari Titin? Oh iya, sama satu lagi Pak. Untuk pertukaran budaya itu sebenarnya ada beberapa opsi. Yang kalau dari Unitri sendiri, yang semester kemarin itu untuk teman-teman yang masih ada di kampung halaman,
itu mereka bisa menampilkan videonya masing-masing atau kayak video dari budaya mereka yang mereka punyai di daerahnya, di daerah asalnya. Terus bisa juga menampilkan kayak wisata, pesona wisata atau pesona daerahnya masing-masing. Gitu sih, Pak. Oke, oke Tin, terima kasih Tin atas testimoninya selama mengikuti perkuliahan Permata Sakti di tahun 2020, tahun kemarin ya. Dan Iya, Pak. mungkin akan berbeda lagi di tahun sekarang karena akan dilakukan secara luring ya, walaupun nanti ada 3 macam opsinya. Nah, sebelum kita jauh melangkah, mungkin saya kembalikan lagi ke harga ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi Iya. sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, nah ini ada yang bertanya nih Kak Tin. Ya, Ya, silakan. biar saya bacakan ya. Jadi itu tugas pribadi atau per universitas Kak katanya. Tugasnya tetap pribadi karena kan kita kayak kuliahnya ya individual kan. Kayak kuliah biasanya gitu. Sampean pengen Eh, Oke, jadi ya kayak tetap tugas pribadi sih, pribadi masing-masing. Soalnya kan balik lagi nanti kita sendiri yang dapat nilainya, SKS-nya juga nambahnya kan ke kita sendiri kayak gitu. baik, makasih Kak. Ada yang bertanya lagi nih. Semester berapa Kakak Titin ini katanya? Kalau sekarang semester 8 pas kemarin ikut pertukaran Permata Sakti itu kebetulan masih semester 6. Semester 6 apa 7 ya? Saya lupa. Oke. Ada lagi yang bertanya nih Kak. Ya, Ya, misalnya silakan. kita lulus dalam pertukaran mahasiswa, apakah jurusannya masih tetap sama atau bisa juga ambil jurusan lain? Oh, untuk mata kuliahnya ya, sebenarnya diprioritaskan untuk yang masih jurusan yang sama karena kayak biar nilainya itu bisa dikonversikan atau bisa kayak dijadikan nilai tambahan kitanya gitu sih. Tapi kalau misalnya mau ngambil dari jurusan lain yang masih berhubungan juga tidak masalah. Oke. Cara melakukan pertukarannya bagaimana, Kak? Daftar, Daftar. daftar Ya, programnya. ya, mungkin nanti akan dijelaskan sama koordinator universitas ya, masalah pertanyaan ini. Wah, Iya, kayaknya seru banget, Kak ya. Ini dari saya sendiri nih, Kak. Apa pengalaman yang paling terkesan selama Permata Sakti kemarin? pengalaman paling terkesan belajar praktikumnya sih. Karena praktikumnya itu nanam Hmm. sayur. Jadi selama berapa bulan ya kita kuliah. Pokoknya selama 16 pertemuan itu dari awal kita disuruh nanam sayur sampai selesai perkuliahan itu kita panen sayurnya gitu sih. Wah, asik banget ya. Ini dari Yohanes. Mohon maaf karena pertukaran kampus ini nama saya belum muncul karena saya sudah daftar. Terima kasih. Nah, kalau masalah ini mungkin nanti ditanyakan ke koordinator atau ke Pak Irawan, teman-teman ya. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke sosialisasi. Jadi teman-teman bisa mempertanyakan tentang kendala-kendalanya juga. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Kak Titin selaku testimoni apa program Permata Sakti ya Kak? Ya, mungkin tanya secara langsung suara juga nggak apa-apa kok. Iya boleh-boleh. Kalau yang mau bertanya langsung on mic aja. Kalau bisa on cam sekalian supaya kenal. Halo Kak, Ya, silakan. Kak mau tanya, ini kan ini kuliah pertukaran mahasiswa ya Kak. Ya. Ah, saya mau tanya, ini kan kita sudah daftar ya Kak. Nah, pas kita sudah selesai daftar, apakah nanti masih ada seleksi untuk itu atau yang daftar itu langsung dimasukkan begitu Kak untuk pertukaran mahasiswanya? Atau Mungkin masih seleksi Kak? itu Terima kasih. nanti yang bakal menjawab dari Pak Irawan sendiri selaku koordinator ya, karena saya kurang tahu
apakah apa kayak seleksinya tuh masih sama dengan yang semester kemarin atau tidak gitu sih. Gitu teman-teman. Iya, Wah, mau bertanya seru. juga, Kak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini Kak, kemarin kan kita ada dapat beasiswa kan dari daerah. Terus ini kalau misalnya kita lulus dalam pertukaran mahasiswa di kampus lain, ini apakah kita juga nanti bayar regisnya tuh sama seperti kampus tersebut atau gimana, Kak? Nah, ini Eh, pertanyaan yang cukup sulit ini. Titin mungkin bisa jawabin kamu. kalau kemarin sendiri sih Pak, saya nggak bayar Pak. Nggak, kemarin itu nggak pakai bayar ya. Maksudnya ya udah cuma ikut kuliahnya doang. Kita nggak ikut bayar UKT-nya mereka gitu loh maksudnya. Bayar UKT ke mereka gitu. Gitu sih. Oh, ya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, itu ada lagi yang bertanya, Kak. Biar saya bacakan. Untuk pertukarannya dari Unitri kakak sendiri atau ada temennya? Ada temennya sih. Banyak banget temennya. Ada berapa ya? Sekitar 18 atau berapa orang gitu. Wow, Nah, rame banget pasti, Kak ya. iya, yang kalau dari jurusan yang sama, arsitektur lanskap sendiri itu kebetulan hanya 2 orang, saya sama teman saya. Gitu. Sisanya prodi lain, gitu sih. Baik, berhubung karena waktu juga dan apa ya, udah banyak juga yang bertanya, mungkin sesi pertanyaan kita tutup. Jadi kesimpulannya dari yang dikatakan Kakak Titin ini seru banget ya, banyak serunya gitu, banyak kenalan baru dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi mungkin lebih pertanyaan selanjutnya mungkin nanti kita tanyakan ke koordinator, ke bapaknya langsung gitu. Baik, terima kasih Kakak Titin atas Terima kasih. sharing. Oke. Oke, teman-teman, acara selanjutnya akan kita lanjutkan yaitu sosialisasi pendaftaran mahasiswa Merdeka kepada Bapak Irawan Setiabudi STMT sebagai koordinator Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Arga ya, yang tadi mengarahkan acara ini. Selanjutnya acara sosialisasi kita mulai ya. Sebenarnya untuk acara tersebut sudah diadakan oleh Kemendikbud ya kemarin. Kalian juga bisa saksikan lewat YouTube ya, karena di YouTube-nya ada. Tapi kita nggak apa-apa, kita saling bertemu di sini ya. Saling berjumpa di sini. Mungkin nanti ada yang ditanyakan ya, atau mungkin saya tampung dulu misalkan saya belum ketemu jawabannya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan sekilas dulu, tapi saya nggak membuat slide PowerPoint ya, saya ngambil dari slide-nya yang kemarin dijelaskan oleh Kemendikbud gitu. Ya, ini saya share dulu. Nah, kalian bisa juga melihat dari ini sudah tampil ya, atau masih nge-freeze ya? Bentar ya. Sudah, Pak, Mungkin sudah. agak patah-patah ini ya. Nah, kalian bisa membuka keterangannya lebih lanjut di webnya LP3. Di sini sudah cukup lengkap ya untuk penjelasannya gitu. Nah, nanti ini yang flyer kemarin saya bikin ya, yang poster kemarin saya bikin ya, saya masukkan di sini. Beberapa dari kalian sudah mendaftar ya, saya sudah lihat siapa saja, dan mungkin ada kendala yang belum muncul di sistem. Saya juga sebenarnya belum begitu tahu ya, karena pendaftarannya udah lengkap atau memang error sistem, soalnya
sistemnya ini kan baru dan kadang mengalami keeroran gitu ya. Jadi saya belum tahu detailnya gitu. Nah, saya buka aja di sini untuk slide-nya yang apa itu sosialisasi ya. Jadi bentar. Nah, kalau yang secara sekilas kemarin kita lihat di YouTube kan ini ya, manfaat apa itu tentang Permata Merdeka yang 2021 ini. Kalian pengen kuliah 1 semester di kampus lain gitu ya, kalau mau silahkan mendaftar. Tapi apa itu untuk benefitnya seperti ini, pengakuan resmi mata kuliah 12 KS ya, nanti ada ketentuannya gitu ya. Kemudian ada insentifnya gitu. Kemudian nanti juga belajar budayanya dari mereka gitu ya, karena kita nanti memang benar-benar ditempatkan secara luring ya di kampus tujuan ya, karena di sistemnya kampus Merdeka itu kan ada pilihannya, ada opsinya ya. Kalau kita posisinya di Malang, yaitu Pulau Jawa, nanti nggak bisa lagi diarahkan di Jawa ya, nanti harus keluar gitu ya. Kemudian kalau misalkan asalnya dari NTT, kemudian kuliah di Malang, nanti nggak bisa di 2 tempat ini gitu kan. Harus milih di entah itu Sumatera, Kalimantan, Bali gitu ya, Papua gitu. Jadi nanti ada kampus penerimanya gitu ya. Ada kampus penerima, ada mitranya. Nah, nanti ditaruh di mana ya? Katakanlah kalian milih 3 mata kuliah ya. Penempatannya katakanlah di Bali gitu ya, penempatannya. Tapi kalian juga bisa ngambil mata kuliah yang di Kalimantan atau di Sulawesi gitu ya. Jadi ada kampus yang ditunjuk untuk penempatannya, ada yang jadi mitranya. Gitu. Nah, ini persyaratannya semester 357. Mungkin kemarin ada yang bingung ya. Nah, sekarang semester genap ya, katakanlah semester 2 atau semester 4, 6 gitu ya. Nah, oke, ini programnya dimulai di semester depan ya. Jadi ini masih siap-siap dulu. Jadi kemarin 2 bulan lalu ada rekrutmen untuk dosen ya. Dosennya siapa aja dan menawarkan mata kuliahnya gitu ya. Jadi itu satu paket antara dosen dan mata kuliahnya. Kemudian nah untuk seminggu ke depan ini maksimal tanggal 27 Juni ini rekrutmen mahasiswanya. Jadi dosen udah, mahasiswa yang sekarang ini gitu. Nah, ini semester 357 gitu ya. Kemudian IPK-nya minimal 2,75. Kemudian kalau misalkan di bawah itu kalian harus dikuatkan dengan prestasi akademik atau non akademik ya, bisa olahraga, seni lukis dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan IPK-nya kurang gitu. Tapi kalau IPK-nya udah tinggi, nggak perlu ini pun nggak masalah gitu. Kemudian punya kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran dan lain-lain. Kemudian tidak pernah dikena hukuman ya, sanksi dan seterusnya. Kemudian kalian membaca buku panduannya ya, buku profesional baku ini di webnya LP3 tadi ada ya. Mungkin saya tunjukkan sekilas, tapi belum sempat saya download lagi. Ini nanti ada, kalian bisa download pedoman operasional baku gitu. Nah ini ya, mungkin slide yang saya tampilkan agak nge-lag gitu ya. Saya karena pakai jaringan di sini kurang bagus, tapi saya rasa nggak masalah juga. Nah, kemudian saya kembalikan slide-nya ke yang tadi. Nah, nanti ini kalian baca ya. Saya rasa kemarin juga sudah, ini cuma ngulang sekilas ya. Nanti selain kalian, ini ada tambahan sih, jadi selain kalian apa itu ikut mata kuliahnya, seperti testimoni Titin tadi, kalian juga akan mendapatkan tentang modul Nusantara ya. Jadi kalian akan diberikan 2 SKS lagi ya, selain yang dipilih itu untuk semacam jalan-jalan gitu ya. Jadi untuk mengenal kebinekaan di Nusantara. Jadi katakanlah kalian ditempatkan di kampus lain gitu ya. Nanti ada mentornya ya. Mentornya itu jadi mahasiswa sebagai mentor ya. Dia akan sebagai perantara antara dosen dan mahasiswa untuk mentornya itu gitu. Nah,
nanti juga ada disediakan dosen modul Nusantara yang mengarahkan kalian untuk belajar tentang kebinekaan gitu ya. Misalkan ditempatkan di kota A atau Malang gitu ya, katakanlah kalian dari luar gitu ya, kalian bakal diajak jalan-jalan muter-muter kota Malang gitu ya, untuk mengenal budaya kota Malang gitu ya, katakanlah kalian dari luar gitu. Nah ini bebannya 2SKS sendiri untuk modul Nusantara. Jadi ya kayak Wasbang mungkin ya semacam itu ya. Tapi nanti lebih ke arah bukan mata kuliah sih, kayak lebih kayak jalan-jalan gitu ya, pengenalan kebinekaan gitu. Nah ini ada pilihannya, ada opsinya ya untuk berikutnya. Ini ada 20 SKS yang ditawarkan kemarin ya. Bisa kalian full luring di kampus tujuan gitu. Bisa juga yang opsi kedua separuh-separuh nih. Jadi katakanlah kalian milih kampus A secara total gitu ya. Mata kuliahnya apa, kalian tempuh semuanya di situ gitu, yang opsi 1 ya. Kemudian opsi 2 ini yang kalian milih kampus penerima dan ada kampus mitranya gitu ya. Atau asal ya, kampus asal gitu ya. Jadi kalian kuliah, katakanlah kuliah di Udayana, di Bali gitu ya. Kemudian kalian juga kuliah di Unitri. Jadi seperti itu. Jadi 50-50. Kemudian ada juga yang kombinasi ini ya. Nah detailnya saya nggak bisa milih ya, soalnya ini berada di akun mahasiswa ya. Jadi saya nggak bisa membuka di situ gitu. Kemudian ini juga ada yang di sebelah kanan ini, kamu juga akan mengikuti kegiatan modul Nusantara. Jadi bukan mata kuliah ya. Jadi ini ada kegiatan lagi ya, modul Nusantara nanti setara 2 SKS ya. Jadi dari 20 SKS tadi, mungkin ya 2 SKS ini untuk modulnya sendiri, yang dipelajari tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, kontribusi sosial. Nanti ada dosennya yang disediakan di kampus tujuan gitu. Nah ini saya kira bisa dibaca sendiri nanti. Yang modul pembelajaran, nanti juga ada di sini modul Nusantara yang dipelajari apa aja gitu ya. Kemudian insentif. Nah ini tadi ada yang mungkin beberapa ada yang tanya gitu ya. Nah, mengeluarkan biaya nggak sih gitu ya? Kalau dari Titin tadi nggak mengeluarkan biaya gitu, justru malah didanai gitu. Tapi siapkah kalian untuk izin dengan orang tua untuk ditempatkan di beda pulau gitu ya? Kemudian ya mungkin suasananya baru gitu ya. Tapi kalau memang butuh pengalaman, it's okay gitu. Kalian bisa dapatkan pengalaman yang baru, suasana yang beda untuk kuliah dan seterusnya gitu ya. Nah di sini kalian dapat biaya transportasi, tiket pesawat untuk, tapi nanti klaim-klaiman gitu ya. Ini at cost maksudnya sesuai dengan yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian ada biaya rapid antigen, nah ini 150.000 2 kali ya, pergi dan pulang. Kemudian UKT, nah ini UKT nanti saya belum bisa menjelaskan sekarang, tapi nanti nyusul aja. Untuk UKT nanti ada di websitenya koordinator ya, nanti ada di sebelah sini. Ini penjelasannya cukup jelas ya. Arga bisa dengar suara saya? Jelas, Pak. Oke. Takutnya putus-putus dan saya sendiri yang ngomong. Nanti ada di akunnya koordinator di sini, nanti ada isi data UKT, tapi nanti saya masih belum bisa ngisi ya. Masih nunggu nanti ya. Belum sekarang yang saya isi. Nanti ada datanya, nama siswa, nomor kontak, NIM, dan seterusnya gitu. Nah, dia menerima beasiswa bidik misi atau enggak. Nah, kalau menerima beasiswa bidik misi, dia nggak dapat UKT gitu ya. Karena tidak boleh double funding gitu. Jadi pembiayaan double nggak bisa. Ya. Jadi yang tetap jalan, beasiswanya tetap jalan gitu ya. Tapi kalau nggak dapat UKT, nggak dapat beasiswa bidik misi, nanti dapat UKT. Jadi kan tetap dibayari oleh pemerintah ya, sama-sama gitu ya.
Nah, UKT-nya di Unitri saya lupa besarannya gitu ya. Nanti di sini akan kami masukkan ya. Siapa saja yang dapat bidik misi atau nggak dapat apa itu nanti akan muncul di sini. Kemudian kalau beasiswa dari Unitri, ada kan ya yang dapat beasiswa dari Unitri itu nanti ya tetap dapat UKT ya, karena yang ngasih beasiswa bukan pemerintah, jadi kan bukan double funding gitu ya. Jadi tetap dapat beasiswa dari Unitri, dapat juga dapat UKT. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ada biaya hidup 4 bulan ya. Jadi kalian bisa nyari kos-kosan di sana dan mungkin apa itu biaya makan dan seterusnya gitu. Kemudian ada biaya akomodasi, biaya pulsa ya. Nah, biaya apa itu dapat juga lain. Kemudian kegiatannya, timeline-nya ya. Sekarang posisinya udah di bulan Juni. Berarti di sini ya pendaftaran ya. Kemudian nanti ada seleksinya ya, ada seleksinya. Kalian biasanya diutamakan kelengkapan administrasinya dulu gitu ya. Kemudian kesesuaian apa itu ada CV-nya juga kan. Kalau CV berarti dilihat pengalaman, terutama pengalaman organisasinya gitu ya. Pengalaman organisasi, pernah ikut di BEM dan seterusnya itu memberikan nilai yang lebih positif lagi gitu. Kemudian penetapannya ada di bulan Juli nanti ya untuk pengumumannya. Jadi kalau tahun kemarin di Permata Sakti memang kita nyari-nyari mahasiswa gitu ya, karena masih belum terlalu populer untuk program seperti ini, tapi di sekarang ini pendaftarannya udah banyak. Akhirnya kan jadi ada seleksi gitu ya, siapa yang masuk di sesuai kriteria akan masuk di sini gitu. Nah, pelaksanaannya ini sesuai mengikuti semesteran ya. Jadi di sana kuliah pertemuan pertama itu kapan ya? Berarti kalian mengikuti pertemuan pertamanya dari kampus apa itu sananya gitu ya. Kalau di Unitri masih September ya, tapi nggak tahu ada beberapa kampus yang Agustus itu udah masuk di semester ganjilnya gitu. Nah, kemudian mungkin akan terjadi crash juga ya kalau misalkan kalian ngambil separuh-separuh antara di Unitri dan kampus di tujuan gitu. Kadang waktu perkuliahannya itu crash gitu ya. Nah, nanti bagaimana cara cara mengatasinya ya. Apa itu nanti kita lihat ya perkembangannya gitu. Nah, setelah kegiatannya berlangsung ini sampai Februari 2022 atau sampai berlangsungnya akhir pertemuan ya, kita sampai 16 pertemuan kalau nggak salah, kalau yang pertukaran ini gitu ya, sampai 16 pertemuan gitu ya, ini sampai Februari 2022 gitu. Nanti selanjutnya ada evaluasinya gitu. Evaluasi ini untuk program pertukaran lagi di tahun berikutnya lagi gitu. Nah, ini slide yang pertama ya. Nah, kemudian dilanjutkan panduan untuk mahasiswa yang ini. Panduan pendaftaran, oke. Sebelum ke situ, saya tunjukkan dulu untuk sementara ini pesertanya. Saya nggak tahu ya, ada yang belum terdaftar di sini. Mungkin ada error sistem, atau mungkin ada persyaratan yang kurang lengkap, saya kurang begitu paham ya. Ini yang terdaftar saya bacakan aja, sekarang sudah 16 ya, seharusnya mungkin lebih. Yang pertama Innocentius, yang kedua Helmi Pade, ketiga Zainullah, keempat Maria Sriayu Novita Indah, kemudian kelima Toifur Rohman, keenam Rahmat Ferry, ketujuh ini Oswaldus Ariwan ya, kemudian nomor 8 Olindiana Desari, nomor 9 Carolina Maret Lorenza, 10 Alfa Nurmadina, 11 Vivin Rahma Pratiwi, kemudian 12 Cynthia Dewi, ke-13 ini Tri Amelianti, 14 Apriani, 15 Yohanes Francisco Toti,
16 Hengki Tri Rezeki. Jadi ini 16 ya. Jadi sebarannya belum rata untuk pendaftaran di sini. Kalau kita ada sekitar 15 prodi ya. Jadi nanti ya kalau bisa tiap prodi ada perwakilannya gitu. Soalnya nanti berkaitan dengan kemajuan tiap masing-masing prodinya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu di sini ya panduan pendaftaran ya. Oke, di sini sudah tampil. Nah, saya rasa kalian bisa membaca detail satu-satu ya. Di sini sebenarnya sudah sangat cukup jelas untuk panduan pendaftarannya itu bagaimana. Kalian pertama bikin akunnya dulu ya, bikin akunnya ya. Sebentar. Ya, mungkin masih belum kebuka ya di layar kalian. Nah, ini pembuatan akun. Jadi akunnya kalian bikin dulu ya. Nah, akunnya bikin dulu, kemudian diaktifkan apa itu? Sorry. Ini kalau belum punya ya klik daftar gitu ya. Nah, di klik daftar, kemudian kalian bikin posisinya nanti sebagai mahasiswa. Ya, posisinya dipilih sebagai mahasiswa. Kemudian nanti soalnya akunnya antara dosen dan mahasiswa ini beda. Jadinya saya mungkin butuh teman kalian yang bisa mempraktekkan ini ya. Karena saya nggak bisa buka atau bikin akun mahasiswa ya, karena kan dibutuhkan ada NIM, ada itu ya. Jadinya saya nggak bisa bikin apa itu versi daminya gitu ya, atau coba-cobanya gitu. Nah, ini pastikan punya email yang aktif ya. Kalau kalian belum bikin dan barusan gabung di grup ini, barusan dapat info gitu ya. Kemudian, nah ini perguruan tinggi ya, data perguruan tinggi. Nah, kemarin beberapa ada yang WA kalau apa itu nggak muncul nama universitasnya gitu. Nah, kalian jangan tuliskan secara lengkap ya. Diketikkan universitas, kemudian Tri gitu aja, nanti akan muncul autocomplete-nya gitu ya. Jadi Tri Buana Tunggadewi nanti akan muncul dengan sendirinya, dan Tunggadewi itu dipisah ya, kalau menurut nomenklaturnya itu ya. Kalau di sini ya, bukan digandeng. Tapi yang benar sebenarnya ya digandeng sih, cuma di datanya dikti sana ternyata terpisah gitu ya. Kemudian milih program studi, kalian juga sama ya, pakai autocomplete ya. Di sini misalkan arsitektur lanskap itu cuma kalian ketikkan ARS gitu ya, nanti dia akan deteksi ke bawah gitu apa aja yang muncul sesuai dengan nama yang di depan tadi gitu. Kemudian kalian masukkan NIM, NIK gitu ya. Kemudian NIK ya, NIK-nya itu sesuai dengan KTP. Nah, ini yang saya nggak bisa bikin kan otomatis setiap orang hanya bikin satu akun gitu. Kemudian dilengkapi juga, nah apa itu, nanti kalian akan dapat apa itu email ya, akan dapat email ya. Intinya disuruh mengaktifkan akun gitu ya. Nah, seperti di layar kalian ini, ya kalian klik aja aktifkan akun ya. Kalau nggak muncul, nggak ada inbox, berarti mungkin di folder spam ya. Jadi di apa itu mungkin nggak muncul ya karena settingannya dari emailnya itu mungkin ya gitu. Nah, kemudian kalian bisa masuk dari awal ya, masukkan username, password gitu ya. Kemudian kalian pilih programnya. Di sini yang di lingkar itu ada program, nanti akan muncul program kampus mengajar 2, program pertukaran mahasiswa yang apa itu Permata Merdeka ini, kemudian ada lagi magang ya, ada lagi ya, ini pokoknya
saat ini ada beberapa program. Nanti kalian kalau tertariknya di permata apa itu di pertukaran ini, kalian ya sesuai dengan programnya yang kalian klik. Ini belum muncul di layar. Oke, saya lanjutkan aja ya. Nah, nanti akan muncul untuk form registrasi ya. Jadi lengkapi 3 pilihan lokasi pulau perguruan tinggi penerima ya. Jadi kalian tertarik yang mana gitu ya. Nanti ada 3 opsi pilihan pulaunya gitu. Contohnya di sini bisa Sulawesi, Bali, lainnya gitu. Nah, sesuai prioritas kalian milih di mana. Yang jelas nanti maksimal ya 20 SKS ya. Kalian juga bisa ngambil di perguruan tinggi asal atau di Unitri juga. Tapi nanti dilakukan secara daring gitu ya, di kampusnya waktu diterima itu. Katakanlah kalian diterima di Udayana gitu, jadi kuliahnya di Unitri ya secara daring. Nah, ini kalian bakal siap-siap ya untuk keluar pulau ya, jadi seperti itu mekanismenya. Nah, ada unggah berkas ya. Nah, unggah berkas ini saya menerima beberapa laporan dari mahasiswa yang mungkin terdapat kendala ya. Jadi terutama di surat rekomendasi ya. Jadi ini ada surat keterangan sehat dari puskesmas atau RS ya. Itu di kalian ya, kalian cari di secara mandiri ya ke puskesmas atau rumah sakit. Saya rasa nggak masalah yang itu. Yang kedua mungkin agak susah ya. Kalian harus menghubungi KPS-nya dulu. Surat rekomendasinya ada di template, kalian download ya di apa itu. Kalau atau kemarin yang sudah dibagikan ya, itu bisa diganti untuk nama, NIM, biodatanya ya, sama yang bagian atas itu ada dekan ya, ada dekan ya. Kemudian NIP atau NIDN-nya ya. Kemudian nanti tanda tangan dekan dan kopnya kop fakultas ya. Jadi di LP3 mungkin nggak bisa memfasilitasi karena kopnya kan beda-beda ya dan tanda tangannya tanda tangan dekan gitu. Nah, selain itu ada surat persetujuan bermaterai dari surat izin orang tua ya. Mungkin ada kendala juga ya. Tadi katakanlah ada apa itu di sinyal jaringan rumah susah dihubungi gitu ya. Sehingga mungkin susah minta tanda tangan dengan orang tua ya, nanti dicoba diselesaikan ya. Maksudnya ini kan masih ada waktu ya, selama seminggu ke depan ini gitu ya. Tapi mungkin karena mata kuliahnya itu kuotanya terbatas ya, 40 mahasiswa, 40 mahasiswa untuk tiap mata kuliah dan diperebutkan secara nasional, kalian bisa harus cepat-cepat supaya nggak ketinggalan dari mata kuliah yang diminati gitu ya, mata kuliah yang sudah terlanjur diminati tapi ternyata nanti ketinggalan kalau nggak cepet-cepet gitu. Untuk pertanyaannya nanti dulu ya, oke, nggak apa-apa, direkam dulu. Kemudian kalau yang disediakan ini kan, yang kalian sediakan kan 3 surat ini ya, ada surat rekomendasi, surat persetujuan dari orang tua, surat fakta integritas ya. Kalau fakta integritas saya rasa tanda tangan sendiri ya kemarin ya. Kemudian kalian upload di apa itu kolom yang telah disediakan di situ. Ini jaringannya agak lambat ya, jadinya. Nah ini ada beberapa kolom ya, ada surat keterangan sehat di sini, surat rekomendasi di sini, surat persetujuan bermaterai dari orang tua. Nah ini ada unduh formatnya ya. Kalau surat rekomendasi PT Asal kemarin yang ditaruh di grup itu,
itu bisa di-download dan diganti ya, diganti isiannya ya. Kemudian fakta integritas di sini bisa diunduh format ya. Kemudian diupload di yang warna kuning-kuning ini ya, gitu. Kemudian ini yang nggak wajib ya, ada sertifikat prestasi mahasiswa, minimum tingkatnya provinsi. Kalau lokal-lokal, lomba makan kerupuk jangan ya, harus tingkatnya nasional atau provinsi. Tapi ini nggak wajib kalau misalkan kalian apa itu IPK-nya tinggi. Nah, kemudian untuk apa itu UKT masih nanti kami siapkan gitu ya. Sementara ini masih belum ya. Nanti bisa ngecek di menu kegiatanku ini ya. Kalau misalkan sudah didaftarkan ya, kalian bisa cek. Kalau di sini belum muncul, mungkin ya memang belum terdaftar gitu ya. Nanti kalian coba cek dulu, soalnya saya nggak bisa masuk di sini. Ya, saya rasa itu. Kemudian kalau ini lampiran-lampiran ya tentang template dari surat masing-masingnya tadi ya. Tapi kalau mungkin ada yang surat rekomendasi ya di bawah, kita lihat aja. Oh ya, ada di sini ya. Nanti tanda tangan di sini, tanda tangan dekan untuk kopinya fakultas gitu. Tapi kemarin sudah di-download, apa itu sudah diketik lagi dengan format Word, kalian bisa langsung ganti aja gitu. Nah, ini surat persetujuan orang tua. Ini tanda tangan ada materinya gitu ya. Jadi ini materinya 10.000 gitu. Oke. Ya, mungkin ini apa itu sosialisasi pendaftarannya ya. Kalian bisa baca lebih lengkap juga di webnya LP3 tadi ya. lp3.unintri.ac.id ya, di sini sudah cukup lengkap ya. Nah, mungkin ya ini ya. Kalian di sini ada videonya juga ya. Pokoknya di sini lengkap lah gitu. Ini ada testimoni yang peserta tahun 2020 kemarin yang secara nasional ya. Ini juga ada, saya bentuk apa itu saya ketikkan dalam deskripsinya gitu ya. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan ya. Siapa Mas Arga ya. Oke. Saya kembalikan Baik, lagi. Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi di sini udah ada yang mau bertanya nih, Pak. Atau teman-teman yang mau bertanya boleh langsung berbicara atau boleh juga ditulis di kolom komentar. Jadi izin bertanya moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, Pak Irawan dan moderator dan teman-teman semuanya. Saya Inosensius Abang Krisyandi, mahasiswa agroteknologi. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan surat rekomendasi. Apakah sebelumnya KPS ataupun dekan sudah mengetahui waktu pendaftarannya, dimulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa? Dan apakah juga KPS juga mendukung program ini? Tentu sebelumnya juga sudah ditanyakan waktu itu di grup, itu saya tanyakan kembali. Dan yang terakhir, untuk meminta kop surat dan nomor suratnya itu sangat ribet sekali, Pak. Harus ke sini dulu, harus ke sana dulu, enggak ke satu tempat saja gitu, Pak. Kenapa begitu, Pak? Kenapa kok ribet sekali gitu loh? Enggak ke satu tujuan saja udah selesai gitu. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Mungkin
Pak Irawan sebagai koordinator langsung menanggapi aja dulu. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya kami sudah koordinasi ya, tapi kan lewat grup WhatsApp di forum KPS ya. Jadi sebenarnya masing-masing KPS itu sudah tahu untuk program ini ya. Saya rasa mereka sebenarnya juga mendukung ya, karena mungkin karena apa itu ada aktivitas yang lain gitu, akhirnya mungkin ada kendala seperti ini. Jadi tadi sudah saya ingatkan juga di forum KPS supaya apa itu membantu untuk surat rekomendasi ini gitu ya. Tapi ya kalau saya WA apa itu satu-satu KPS-nya kan juga nggak enak jadinya di grup aja gitu. Nah, memang kalau yang di bawahnya katakanlah kayak sorry bukan bawahan ya, di admin fakultas gitu ya. Admin fakultas memang nggak apa itu nggak tahu ya untuk program ini. Jadinya memang infonya berhenti di KPS, tapi KPS kan juga bisa merekomendasikan apa itu siapa aja mahasiswanya dan memberikan apa itu surat ke admin ya, maksudnya admin tinggal stempel dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ada di KPS gitu. Nah, KPS-nya mohon bisa dihubungi gitu ya dengan baik-baik, kemudian mau apa itu bisa minta surat rekomendasi, kemudian bertemu beliaunya, kemudian apa itu dari KPS itu untuk minta apa itu dicetakkan dengan format ada kopnya fakultas gitu ya. Kemudian baru tanda tangan dekan dan stempel. Nah itu memang agak-agak ribet ya, makan waktu banyak di sini. Saya juga nggak bisa langsung juga ya karena kita beda level lah. Itu kan KPS lebih tinggi ya, saya nggak bisa nyuruh KPS kan gitu. Jadi ya dari mahasiswanya bisa mohon apa itu di KPS supaya surat rekomendasinya itu segera dibuatkan gitu. Kalau saya kan cuma koordinatornya ini, nggak bisa apa itu nyuruh KPS gitu ya. Saya rasa itu, Mas Arga. Dan tadi saya rasa cukup ya, segera ditembusi KPS-nya gitu ya. Innocentius ya, sudah Innocentius. Oke, baik Pak. Terima Ya. kasih. Terima kasih juga kepada Mas yang bertanya. Selanjutnya banyak pertanyaan nih Pak. Ada yang bertanya, tadi kan sudah dijelaskan, maksudnya ngambil SKS di universitas kita dan universitas tujuan gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya dia, pertanyaan dia ini, kalau misalnya fokus ngambil semuanya di universitas lain tanpa kombinasi dengan universitas kita, apakah bisa Pak? Bisa. Jadi memang ada pilihannya ya skema tadi ya. Kalau apa itu kalau kita buka di apa itu slide-nya yang tadi ini bisa. Jadi cuma satu pilihan aja katakanlah di Udayana gitu ya. Yang saya terpikir di apa itu kampusnya gitu ya. Cuma contoh aja. Dihabiskan di situ semuanya, kalian ngambil satu jurusan yang sama atau enggak itu terserah ya. Tapi nanti pada saat konversi ya mungkin ada mata kuliah yang enggak apa itu kan bakal ada konversinya. Jadi katakanlah kalau di jurusan lanskap misalkan ada desain penanaman lanskap, katakanlah di sana namanya beda. Nah, di konversinya ini dia kan jadinya kan sama, seimbang gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada mata kuliah yang benar-benar berbeda gitu ya, katakanlah misalkan kayak apa ya, nah pokoknya mata kuliah yang beda gitu kan, itu nggak bisa dikonversi secara langsung ya. Nanti bakal masuk, kalau di tahun lalu sih SKPI ya, jadi kayak surat pendamping gitu aja, nggak bisa masuk di kurikulum mata kuliahnya gitu. Jadi hanya sebagai tambahan, misalkan mata kuliahnya benar-benar berbeda dari kurikulumnya itu gitu. Tapi kalian dapat pengalaman, dapat apa itu materi yang baru ya. Memang nggak bisa dikonversi secara langsung kalau mata kuliahnya beda gitu. Jadi seperti itu, kalian bisa lihat lagi untuk tiga skema tadi ya, tiga skema untuk yang di sini tadi. Bentar ya.
Nah, di sini tadi, ini masih loading. Ini masih ya, sorry nggak bisa muncul ya untuk slide saya. Mungkin karena jaringannya yang di materi saya ini yang agak-agak lambat. Tapi nanti kalian bisa lihat aja di di slide sosialisasi yang saya jelaskan tadi. Nah ini muncul ada 3 skema ini ya. Ada 3 skema ini yang full, yang atas ini memang seluruhnya dilakukan di kampus tujuan, yang kampus A gitu ya. Atau yang kedua di kampus A dan di Unitri gitu. Ini kurang lebihnya ya, beberapa ini maksudnya kurang lebih, nggak harus 10 gitu ya. Karena nanti kan juga ada khusus untuk modul Nusantara ini 2 SKS sendiri gitu. Kemudian pilihan yang skema ketiga ini ada yang 10 untuk PT penerima gitu ya, kampus A tadi. Kemudian ada yang kampus B dan di Unitri gitu. Jadi ada tiga perguruan tinggi gitu. Ya begitu untuk pilihan mata kuliahnya tadi. Oke, makasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus memiliki akreditas A dan B untuk prodi, Pak? Nah, saya lupa ya, maksudnya di pedomannya ini ada apa enggak. Soalnya kalau di tahun kemarin itu yang akreditasi C nggak bisa gitu ya. Belum bisa gitu. Tapi kalau sekarang kok rasanya nggak ada keterangannya gitu ya. Ya dicoba aja gitu ya. Dicoba aja, siapa tahu bisa masuk gitu. Oke, baik Pak. Ya. Jadi, Oke. Ya. Izin bertanya ya. Ya. Saya ingin bertanya tentang pengambilan mata kuliah yang dimana kan program ini meluncurkan 20 SKS ya Pak. 10 SKS secara daring, 10 SKS secara luring. Itu opsi B ya, opsi B. Opsi B ya. Iya. Pertanyaan saya, seandainya kita ngambil yang opsi B dan kita di kampus asal kita di Unitri, itu kan SKS kita di semester depan ganjil ini 24 SKS. Terus 4 SKS-nya itu gimana, Pak? Kan nggak harus full mengambil semuanya ya, nggak harus diambil 24 itu kan ya. Jadi ini kebebasan dari kalian untuk memilih sih. Kan tadi yang ditawarkan 20 aja gitu ya. 20 bisa kurang lebih 10 di sana, kurang lebih 10 di sini gitu. Jadi nggak wajib 24 gitu, nggak. Jadi sesuai yang ditawarkan mata kuliahnya dan sesuai peminatannya gitu, ya. Gitu ya, Mas Taifur ya. Ya untuk ini Pak, nanti ini nggak mempengaruhi keterlambatan kuliah, Pak? Selama mata kuliahnya itu muncul di kurikulum gitu, nanti kan ada konversinya ya. Katakanlah mata kuliah wajibnya apa, nanti ada mata kuliah pilihan kan mestinya ya. Nah itu ada konversinya, maksudnya hampir-hampir sama kan. Mata kuliah desain lanskap itu sama perancangan lanskap itu kan sama ya, katakanlah gitu, cuma beda nama gitu ya. Kalau statistik misalkan itu kan jadinya beda sama sekali. Nanti ya intinya ada mata kuliah yang harus diselesaikan dulu ya, sesuai dengan kurikulum, dan ada yang sebagai tambahan aja gitu. Kalau bisa seperti itu ya, supaya mata kuliahnya nggak terlalu berbeda jauh dan akhirnya pada waktu dikonversi nggak bisa nantinya gitu. Oh iya, ini lagi Pak, ada Pak, masih ada. Mau tanya tentang yang kalau ngambil opsi B itu Pak. Iya. Untuk mata kuliahnya yang daring milih sendiri itu apakah bisa ngambil dari program studi yang lain, jurusan yang lain? Bisa. Ini nggak harus prodinya sama. Jadi kalian bebas ngambil di prodi mana aja gitu. Ya.
Oh, iya Pak. Gitu Makasih ya. Pak jawabannya. Oke, iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih Pak, ada yang bertanya, oh ini sama, beda jurusan dan saya juga bingung Pak dalam memilih mata kuliah. Saya ketik mata kuliah yang saya inginkan tetapi tidak muncul. Nah, itu bagaimana solusinya Pak? Saya juga apa itu nggak tahu detailnya ya. Maksudnya kan nanti mata kuliah apa kan di akun mahasiswa. Tapi kemarin di apa itu di koordinator ya, itu kan saling dibagikan flyer ya. Flyer-flyernya itu kan dari berbagai mata kuliah, dari berbagai macam kampus ya. Tapi harus kampus yang tertentu kan, nggak boleh yang sama Jawanya gitu, atau mungkin sama daerahnya gitu. Nah, di situ yang disediakan mata kuliahnya apa, kalian lihat ya, list-listnya. Eh, Nanti saya bagikan lagi linknya ya, linknya yang kemarin mungkin tenggelam di chat WA-nya ya, di atas gitu ya. Nanti saya bagikan lagi untuk linknya, untuk apa itu, flyernya itu ya. Tapi setiap saat itu nambah ya, karena setiap hari itu dari grup Telegram koordinator itu ada yang menawarkan ya, jadinya akan bertambah gitu. Jangan khawatir ya gitu. Tapi mungkin kalau nggak menemukan mata kuliah yang benar-benar apa itu sama gitu ya, kalian ya nggak apa-apa sih ngambil mata kuliah yang lainnya yang sedikit berhubungan, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak harus nanti bisa dikonversi tapi sebagai pelengkap gitu aja. Misalkan anak landscape suka, kalau di kurikulum nggak ada tentang anggrek gitu ya bisa ngambil anggrek gitu ya. Ya peminatan aja gitu. Akhirnya gitu. Oke, baik Pak. Ya, Mungkin beberapa pertanyaan lagi saya bacakan Pak. Di sini, ya. apakah bisa ikut modul Nusantara dan ikut pertukaran pelajar bersamaan? Jadi modul Nusantara ini satu program ya dengan pertukaran pelajar ini ya. Dan modul Nusantara ini hanya dipilih untuk dosen aja ya. Jadi kalau modul Nusantara yang dimaksud ini apa itu berhubungan kayak modelnya kayak mata kuliah, nanti semuanya bakal kebagian ya, dari 20 itu termasuk modul Nusantaranya juga gitu. Kemarin sosialisasinya gitu ya. Dan saya belum benar-benar tahu detailnya gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan seperti itu. Katakanlah 20 SKS tadi, 18 SKS yang benar-benar untuk kuliah, 2 SKS yang untuk modul Nusantaranya sendiri. Soalnya disediakan modul Nusantara sendiri, apa itu disediakan dosennya ya, disediakan dosen untuk modul Nusantaranya itu sendiri, yang mana untuk belajar kebinekaan tadi itu. Gitu ya. Baik, ini ada Ini pertanyaan. oh ya, Kenapa? mungkin waktunya agak-agak mepet ya. Oh iya, mungkin. Ya, Bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. iya ya. Ya, silakan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Ini kan pertukaran mahasiswa ya, Pak. Jadi Ya. kita kan daftar. Pas daftar itu, apakah kita yang pilih apa? Contoh kan kita di Unitri kan di Malang ya, Pak. Ya. Otomatis nanti kita kan akan di pas kuliahnya itu kan di luar Malang. Ya. Ya. Nanti kan contohnya tadi kan ada yang untuk di Bali sama di Sulawesi ya Pak, kalau saya tidak salah. Ya. Pas daftarnya itu kita sendiri mahasiswa yang pilih. Contohnya saya, kalau saya kan di Malang, jadi saya mau pilih untuk kampus di Bali itu saya yang pilih sendiri ya Pak, atau dari kampus Merdeka yang tentukan? Ya, ini tadi hanya contoh ya. Misalkan Bali tadi kan saya, kalau kamu asalnya Malang atau Malang ya asalnya ya? Malang, atau NTT? Enggak, itu kan kampus domisili, tapi memang ada tempat tinggal asal kan ya. Tempat tinggal asal ini nggak boleh dipilih juga. Nah, nanti dikunci oleh sistem ya. Jadi sistem ini akan kunci kamu asalnya dari mana, kampusnya dari mana, ini dikunci. Jadi kamu bakal milih yang disediakan di situ, listnya di mana aja gitu. Yang selain 2 tempat itu. Kalau kebetulan lokasinya di Malang semua, entah itu tempat tinggal asal mulai dari kecil dan kampusnya di Malang, berarti kamu bebas memilih semua kecuali di Pulau Jawa gitu. Kenapa gitu? Karena kita kan ada pertukaran budaya. Kalau beda-beda, kalau sama-sama
pulaunya nanti nggak ada pertukarannya, katanya mereka gitu yang bikin program ini. Oh, Jadi bakal iya Pak. dikunci oleh sistemnya. Jadi kalau posisinya kamu di sini, tempat lahir ya, tempat lahirnya di NTT misalkan gitu, nanti kamu nggak bisa ngambil dua tempat ini, harus ngambil tempat yang lainnya. Kalau Arga mungkin tempatnya di Aceh dan kuliahnya di Malang, dia nggak bisa ngambil di Pulau Sumatera dan Jawa. Dia ngambilnya di Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT gitu. Jadi seperti itu. Oh iya. Iya. Izin bertanya, Pak. Masih ada Pak? Oke. Teman-teman, kita batasi ya. 2 penanya terakhir. Ya, Karena berhubung izin waktu. Ya, Ya, dipersilakan. soalnya jam 1 saya ada kuliah lagi. Oke. Jadi begini, Pak. Kan kita nanti kalau semisal diterima di kampus lain, nah kita kuliah selama 1 semester itu di kampus lain. Nah, bagaimana untuk mata kuliah wajib kita yang di kampus? Kan itu sudah jelas kita pasti meninggalkan mata kuliah tersebut, mata kuliah yang wajib. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, Nah, untuk yang ya. kedua, pertanyaan saya mengenai surat rekomendasi, kan di sini kita masih semester 4, dah. Nah, di situ di semester kita mau isi semester 5 apa semester 4, Pak? Ya, jadi Penjelasan. untuk Terima kasih. ya, yang pertama kalau sekarang posisinya di semester 4, nanti kegiatannya di semester 5 ya. Nah, pastikan kalian sudah tahu kurikulum kalian ya di semester 5 nanti ngambil apa gitu kan ya. Paling kan yang wajib mata kuliahnya apa gitu kan. Mata kuliahnya mungkin mata kuliah 1 2 3 4 gitu ya. Nah, itu cari yang sesuai dengan itu ya. Sesuai dengan itu supaya nanti nggak nambah masa studi kan ya. Yang mendekati ya nanti di terakhir kan bisa dikonversi dengan mata kuliah yang ada di kurikulum itu. Baru ngambil mata kuliah yang benar-benar bebas gitu ya, benar-benar yang nggak sebagai tambahan, yang nggak nyambung, maksudnya sebagai tambahan pengetahuan gitu, nggak wajib untuk bisa masuk di kurikulum gitu. Jadi pastikan mata kuliahnya itu, kalau menurut saya sih, tapi kalau di sosialisasi kemarin bebas ngambil apa aja kan, tapi nanti takutnya konversinya susah gitu, terlalu jauh gitu. Jadi bakal dipermasalahkan nantinya sama KPS-nya gitu. Jadi saran saya ngambil mata kuliah yang masih berhubungan, dan nanti kalau sudah mata kuliah, katakanlah mata kuliah wajibnya ada 4 mata kuliah, itu 4 kali 2 kan sudah 12 SK sendiri ya. Nah, sorry 4 kali 2 8 SK sendiri, dan nanti ada tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Misalkan gitu, yang beda mata kuliah, beda dari kurikulum, nggak apa-apa, sebagai tambahan aja gitu. Menurut saya sih gitu ya. Jadi sesuaikan dari kurikulumnya dulu. Gitu, menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Kalau Mungkin misal nggak ada, Pak, mata kuliah yang yang sama gitu untuk mata kuliah wajibnya, gimana? Kalau menurut saya sih ya, sebenarnya ya tadi saya bilang ya, kalau di sosialisasi kemarin itu bilangnya bebas ngambil apa aja gitu kan. Nah, kalau terlalu bervariasi, nanti kan bingung konversinya gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada mata kuliah yang berhubungan, saya rasa tetap ada ya, meskipun nyambung dikit-dikit ya. Nanti katakanlah contohnya gitu ya, nanti disambungkan dengan itu gitu, disambungkan dengan mata kuliah wajibnya gitu, waktu dikonversi di mata kuliah di Unitri gitu. Jadi carilah mata kuliah yang mungkin sedikit berhubungan, namanya sedikit nyambung-nyambung gitu ya. Nanti bakal dikonversi oleh KPS-nya, disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Unitrinya gitu. Saya rasa mesti ada kok, mesti nyambungnya dikit-dikit gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin mungkin cukup ya, karena waktunya sudah mepet. Ya, mungkin lagi. Mohon maaf kepada teman-teman jika pertanyaannya belum bisa dijawab semua, karena Pak Faujinya udah masuk Pak? Sudah, oke. Ya. Jadi itulah sedikit sosialisasi tentang pertukaran atau pendaftaran kampus Merdeka ini. Jadi
Jika ada salah kata atau dan lain-lainnya, mohon dimaklumi teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke acara mendengarkan saran dari Bapak Muhammad Fauzi MK SPDI MPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kesempatannya untuk berbicara terkait dengan pertukaran mahasiswa atau bisa dikatakan juga pertukaran pelajar ini ya. Meskipun tepatnya memang pertukaran mahasiswa, tapi ya dari Kemendikbudnya mintanya pertukaran pelajar. Gak apa-apa, itu hanya istilah. Yang penting esensinya ini adalah pertukaran antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya di tingkat universitas. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Irawan dan ditanyakan teman-teman, beserta juga tujuannya sudah dijelaskan. Jadi ini adalah hal yang baik. Saya bisa katakan COVID-19 ini ada hikmahnya bagi kita untuk mengembangkan pendidikan. Salah satu tujuan utamanya ya ini, adanya pertukaran pelajar ini. Kedengaran, Pak? Baik, saya tidak banyak menyampaikan segala informasi sudah ada di buku panduan, silakan dibaca. Kemudian jika ada pertanyaan dari teman-teman supaya tidak ada pengulangan pertanyaan, nantinya juga bisa dicek kembali lagi pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dari teman-teman tersebut. Saya hanya ingin memberikan sedikit motivasi buat teman-teman. Kebetulan saya mengikuti program untuk dosen ya, itu modul Nusantara. Jadi kami kemarin para dosen yang mengikuti program modul Nusantara itu diminta untuk membuat sebuah program, sebuah perencanaan dalam satu semester nanti ingin melaksanakan apa saja dalam program modul Nusantara. Saya ingin fokus ke modul Nusantaranya ini. Jadi di situ kami diminta untuk membuat 4 kegiatan. Yang pertama terkait dengan kegiatan yang ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan seperti mata kuliah di Unitri ya, yang mungkin sudah pernah mengikuti mata kuliah wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua ada kegiatan inspiratif. Jadi ini terkait dengan bagaimana nanti ada mahasiswa yang sekiranya bisa didatangkan atau mendatangkan tokoh yang bisa menginspirasi mahasiswa tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga ada kontribusi sosial, di mana kontribusi sosial itu nantinya di akhir program dari modul Nusantara itu teman-teman diminta untuk membuat sebuah program, sebuah kegiatan yang nantinya itu bisa memberikan sumbangsih terhadap masyarakat. Kemudian sebelum ada kontribusi sosial itu ada juga kegiatan yang juga berkaitan dengan kebangsaan, di mana nanti di situ ada kayak pengenalan tentang budaya-budaya di daerah. Misal, ini saya contohkan saja. Saya sekarang ada di Malang nih. Nah, saya nggak tahu yang mahasiswa yang ikut modul Nusantara nanti yang mengikuti program itu berasal dari daerah mana saja. Namun, ketika nanti saya akan mendapatkan mahasiswa tersebut, misalnya ada 10 orang datang ke Malang misalnya, maka saya akan memberikan banyak kegiatan yang sudah saya rencanakan tadi itu selama 14 kali pertemuan, ya keliling ke Kota Malang. Istilahnya jalan-jalan, kasarannya jalan-jalan. Tapi jalan-jalan itu dalam tanda positif. Kita akan memperkenalkan budaya di Malang, tempat-tempat sejarah di Malang, bertemu dengan tokoh-tokoh yang inspiratif di Malang, seperti mungkin pemain bola, mungkin kalau yang perempuan mungkin kenal yang namanya Gilang ya, yang pemilik dari MS Glow. Nah, mungkin saya akan ajak ke sana seperti itu. Nah, menariknya adalah dengan adanya hal semacam itu akan membuka wawasan kebangsaan dari para mahasiswa. Itu sedikit
cerita dari saya terkait dengan modul Nusantara yang tadi mungkin belum tersampaikan oleh Pak Irawan. Kemudian yang kedua, saya bisa menyederhanakan motivasi saya buat teman-teman di sini. Ayo ikut pertukaran pelajar. Ikut program ini. Kenapa? Gini ya, mau saya jelaskan sedikit. Kalian kuliah mulai dari semester 1 sampai nanti skripsi, itu SKS-nya kurang lebih ada 140 sampai 144. Ya. Ada 140 sampai 144 SKS yang harus kalian tempuh. Dengan adanya program ini, bisa dibilang ini adalah sebuah percepatan. Jadi sebelum kalian nanti semester 7 atau 8, kalian kemungkinan sudah bisa memenuhi angka kredit SKS 140 sampai 144. Di sini mungkin tadi ada Hidayatin ya, ada Mbak Titin ya. Mungkin kalau misalnya tadi ada yang diundang Mbak Neni yang sekarang menjadi ketua HMJ-nya peternakan, itu juga mengikuti juga seperti Mbak Titin pertukaran pelajar ini semester ganjil yang lalu. Kemarin saya ketemu sama Mbak Neni, saya tanya, Nen, kamu udah berapa SKS? Kamu udah semester berapa sekarang? Semester 6, udah berapa SKS? Ya, sudah 140-an, Pak. Tinggal cari 4 SKS lagi untuk memenuhi persyaratan skripsi dan lain sebagainya. Wih, cepet ya? Iya. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada pertukaran pelajar ini. Jadi, program ini memang mempercepat supaya kalian cepat lulus. Kasarannya gitu. Supaya kalian cepat lulus. Nah, ayo ikut. Kalau tadi ada mengeluhkan terkait dengan pendaftarannya kok ribet ya, pendaftarannya kok banyak sekali persyaratannya harus dipenuhi, ikuti saja, nggak apa-apa. Itu hanya awal saja, tapi nanti ketika terakhir-akhirnya kalian akan mendapatkan banyak hal yang berharga, banyak hal yang menguntungkan buat kalian. Kalau saya boleh sebutkan ya mungkin kalian akan dapat tunjangan ya, kalian akan dapat uang saku seperti itu, tapi jangan di situ itu sudah pasti. Yang belum pasti itu adalah pengalaman bertukar pengalaman dengan teman-teman yang dari luar kampus. Kalian akan bertemu dengan teman-teman yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa Barat mungkin, ada di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di NTT, di Bali, yang